Halo semuanya, jadi dalam rangka mendaftar sebagai asisten perkuliahan geomorfologi, saya hari ini akan mempresentasikan sedikit tentang geomorfologi lingkungan Aeolian, khususnya pada Namib Desert. Nah, sebelumnya sedikit pengantar, apa sih itu geomorfologi? Jadi, geomorfologi adalah studi terhadap bentuk lahan menurut Huget tahun 2007. Aspek-aspek yang akan diamati diantaranya adalah form, proses, dan juga history. Proses sendiri bisa terjadi dari proses-proses eksogen seperti pelapukan, erosi, dan juga pengendapan. Kemudian terdapat juga faktor-faktor endogenik seperti tektonisme ataupun vulkanisme. Nah, karena fokus kita pada Aeolian environment, perlu kita ketahui definisi daripada Aeolian environment. Lingkungan ini memiliki angin sebagai agen geomorfologi yang utama, sehingga membentuk lahan diantaranya seperti gurun dan sensi, loess, dan ripple. Nah, ini adalah lapangan kita pada hari ini. Letaknya adalah di sisi selatan Afrika, Namib Desert, yang memiliki keragaman geomorfologi yang sangat menarik. Jadi, mungkin hal pertama yang akan kita sadari, warna pasirnya itu merah. Nah, ini disebabkan oleh kandungan oksida besi yang melimpah pada daerah ini. Kemudian kita bisa melihat bahwa terdapat 3 fitur geomorfologi utama, yaitu triangular facet, dunes, dan juga meandering river. Nah, pertama kita akan membahas mengenai meandering river. Meandering river sendiri adalah bentuk berkelok-kelok pada sungai yang menyerupai setengah lingkaran, dan ini merupakan indikasi bahwa sungai telah mencapai tahap maturity. Ketika sungai baru terbentuk, umumnya aliran bersifat linear atau lurus. Kemudian ketika aliran bertemu dengan resistensi dari batuan yang heterogen dari berbagai sisi, maka akan terbentuk kelok-kelok sungai yang menghasilkan meandering river ini. Selanjutnya adalah triangular facet. Triangular facet sendiri merupakan bentuk yang mengerucut dan dihasilkan sebagai proses erosi ataupun tektonisme. Nah, dari samping tampaknya kurang lebih seperti ini. Jadi seperti punggungan-punggungan yang mengerucut dan tajam di atasnya. Kemudian dunes. Dunes sendiri merupakan hasil deposisi yang bisa dihasilkan oleh angin ataupun air. Namun pada hal ini, karena pada Aeolian environment, makanya dihasilkan oleh angin yang mengendapkan sedimen. Dalam hal ini pasir, di mana ada sisi stoss, slope, yang landai, kemudian ada crest, dan juga lee face yang kemiringannya lebih tajam. Nah, Namib Desert ini sangat menarik karena kita bisa lihat sepanjang gurun ini ada beberapa jenis daripada dunes. Pembentukan dunes sendiri bisa dipengaruhi oleh suplai daripada pasir sendiri dan juga oleh arah angin yang membentuknya. Kalau kita lihat di bagian barat ini, terbentuk apa yang kita sebut sebagai linear dunes. Nah, ini dibentuk oleh kurang lebih 2 arah angin. Kemudian, di bagian tengah kita bisa mengidentifikasi adanya bentukan yang menyerupai bintang, yaitu star dune. Nah, biasanya star dune dibentuk oleh 3 atau lebih arah angin. Kemudian, terdapat juga Barkhan Dunes di sisi timur ya, yang dihasilkan biasanya oleh angin yang satu arah dan juga mengalir dengan cukup cepat. Nah, kurang lebih segitu penjelasan mengenai geomorfologi daerah Namib Desert ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih.